against foes it won't prevail. 'Cause the God I serve knows all. I know that my God will never fail. Believe for it. I'm gonna see you. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see you. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Yeah. There's power in His name. Oh, there's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. Oh, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Come on, shout it out. Yes, I know how this story ends. And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the Shalom jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi oleh Yesus Tuhan kita. Jumpa lagi dalam ibadah kenaikan Kamis 21 Mei 2020. Hari ini bersama-sama kita akan beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan, merayakan kedahsyatan dan kebesaran Allah kita. Haleluya, haleluya. Bila ada saudara di kiri kananmu, kau boleh jabat tangannya atau berikan salam, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Come on. Mari siapkan hatimu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Tuhan kita. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Dan terima kasih Bapa untuk semua karya yang baik yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya kebangkitan-Mu. Dan terima kasih untuk kenaikan-Mu Bapa. Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Engkau membuktikan Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hidup. Hari ini kami bersama akan memuji meninggikan nama-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama-Mu lewat ibadah dan pujian kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya sesuatu yang baik sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami sambut Engkau. Dan biar Roh Kudus bersama dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami boleh terus menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah di pagi hari ini ke dalam satu nama, yaitu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Siapkan hatimu. Mari kita memuji Tuhan. Mari saudaraku naikkan pujian ini bersama. Kuasa kebangkitannya menyatakan Dia Allah yang dahsyat. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bersuka cita. Naikkan pujian ini di hadapan Raja kita. Oh haleluya. Katakan ada kuasa di dalam namanya. Come on. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari angkat suaramu saudaraku, katakan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindungan,
perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyatakan bersama, Dia adalah nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang penuh kuasa. Mari bersama dengan saya katakan pujian ini. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Nyatakan dengan bangga, katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Katakan nama, nama yang telah membebaskanku. Oh, oh, amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Mari nyatakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Yang percaya Dia lebih dari para pemenang, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Percaya saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Mari lihat kiri kananmu, kasih toast dan katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Bersama dengan pujian di hadapannya, dan nyatakan Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Let's go. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau mulia. Bersama-sama dengan pujian ini katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on church. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Naikkan pujian ini, katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kebaikannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Let's go, katakan, sebab Tuhan Maha
ceritakanlah kebaikannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kebaikannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, angkat suaramu, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Katakan dari segala Allah. Come on, dengan bangga katakan pujian ini. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat. Come on, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 oh dahsyat, 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 oh dahsyat menghancurkan musuh. Oh, menghancurkan segala kutuk di dalam namanya. Haleluya, haleluya. Yang telah terima kemenangan, sekali lagi bersorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Tahukah saudara dan saya bahwa kita memiliki kuasa saat Dia naik ke surga, diberikan kita pertolongan yang setia, namanya Roh Kudus. Mari saudaraku, kita pakai kuasa ini untuk menjadi kekuatan kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Oh yeah, hallelujah. Are you ready church? Let's go. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
suaramu, katakan bersama dengan saya. Sungguh besar Kau Allahku. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala raja, yeah. Terpujilah Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Dia. Mari saudaraku, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Hidup kami ditentukan hanya oleh perkataan-Mu. Kami berjalan di dalam mujizat setiap hari bersama dengan Engkau, sumber pertolongan kami, sebab kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Mari bersama dengan pujian ini katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama dengan pujian ini katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, kami butuh Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya selalu ada pelangi sehabis hujan, sebab kasih setia-Mu sungguh besar. Mari bersama katakan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku.
Mari nyanyikan, katakan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh yeah, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang telah bangkit, telah naik ke sorga, menyediakan tempat buat kami semua. Biarlah pada hari ini Tuhan kami diingatkan kembali bahwa kami punya pengharapan yang kekal. Kami harusnya bersyukur, kami harusnya berkata haleluya puji Tuhan, karena Tuhan yang telah datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan telah memberikan kami kepastian keselamatan, janji yang kekal, bahkan penolong buat setiap kami, yaitu Roh Kudus, supaya kami menjadi orang percaya yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, karena kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami percaya pada firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan, ada keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk bersama sekalian, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah hidup, bangkit, dan memberikan kita kepastian keselamatan. Bapak Ibu sekalian, kita punya semacam tradisi dalam berdoa 10 hari. Ada yang bertanya sama saya, Pak, doa 10 hari itu apa? Itu doa di mana kita menantikan janji Bapa. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kita diingatkan kembali, reminding. Karena ada banyak orang Kristen yang ternyata setelah jadi orang Kristen bertahun-tahun dia lemah. Nah, kita memerlukan yang namanya Roh Kudus penolong dalam hidup kita. Di dalam doa 10 hari ini kita berdoa supaya kita dijamah oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga kita ada beberapa rangkaian ibadah doa 10 hari. Nah, secara khusus nanti pada tanggal 26 dan tanggal 28 Mei jam 7 malam kita ada ibadah online. Jadi Bapak Ibu sekalian akan terima pengumuman. Nah, ibadah-ibadah yang lain itu dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Nanti kami akan memberikan panduannya. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian mengikuti ibadah doa 10 hari ini supaya setiap kita mendapatkan berkat kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya akan mengkhotbahkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang saya bacakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di Amerika Serikat dibikin survei apakah mereka percaya ada sorga dan neraka. Ternyata tidak semua orang Kristen di Amerika Serikat percaya ada sorga dan neraka. Yang lebih parah adalah orang-orang yang disebut sebagai ateis, agnostis, skeptis, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Mereka punya keyakinan lebih rendah lagi, hanya 37% yang percaya adanya sorga, 27% ada yang namanya neraka. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Domingus Kenjam. Kita pernah undang beberapa kali di ibadah Ebenezer. Domingus Kenjam ini hamba Tuhan yang sebenarnya dianiaya. Ini kejadiannya Desember tahun 99. Saya baca bukunya dan kita telah mendengar berbagai kesaksian yang luar biasa.
dari orang-orang seperti Domingus Kenjam. Dia dibunuh tapi dia dibawa ke sorga. Jadi kesaksiannya dia mengatakan bahwa yang namanya sorga itu ada. Yang namanya orang yang percaya pada Kristus dijanjikan hidup yang kekal. Ini kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya baca bukunya. Kalau Bapak sekalian boleh lihat di YouTube. Ada kesaksian yang lengkap. Puji Tuhan. Saudara, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nanti saya akan singgung sedikit kesaksiannya dari Domingus Kenjam. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita percaya dalam namanya sorga dan neraka? Karena ada hamba Tuhan yang namanya Thomas Campbell berkata begini, where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Di dalam Alkitab ada istilah Ibrani samayim, ada oranos, itu bahasa Yunani untuk sorga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kita diingatkan kembali, kita diyakinkan bahwa ada yang namanya sorga. Karya agung Tuhan Yesus kalau kita lihat dari kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Nanti dia akan datang kembali dari sorga menjemput kita semua. Bapak Ibu sekalian, saudara kasih dalam Tuhan, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Saya menemukan ada dua makna penting. Yang pertama ada perintah yang diamanatkan Kristus. Tadi kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ini disebut sebagai the great commissions of Jesus Christ. Amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebenarnya dari kata pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Yang benar-benar dalam bahasa Yunani bentuk perintah adalah kata jadikanlah. Jadi Tuhan memerintahkan kita supaya kita menjadikan semua bangsa. Kata bangsa di sini itu etnis, suku bangsa, kelompok masyarakat. Jadi semua orang untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dalam Matius 8 ayat 17, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 18b-nya mengatakan demikian. Apa artinya segala kuasa? Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melaksanakan yang disebut dengan the Great Commission. Menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Karena segala kuasa itu dimiliki Tuhan Yesus. Ungkapan kuasa dari kata Yunani adalah exousia. Exousia itu artinya penguasa yang sah. Kekuasaan atas sebuah wilayah. Penguasa supernatural. Saya mencatat di dunia ini ada kerajaan-kerajaan, ada raja-raja yang menguasai dunia. Kerajaan Inggris contohnya menguasai kurang lebih katanya 33,7 juta kilometer di dunia. Coba lihat petanya. Makanya kita sekarang menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional katanya karena kerajaan Inggris lah yang paling banyak wilayah kekuasaan di dunia. Yang kedua ada yang namanya kerajaan Mongol. Ada seorang penguasa Genghis Khan yang katanya hampir menguasai seluruh Eropa dan Asia. Yang ketiga saya menemukan ada kerajaan Rusia yang sekitar abad 18 sampai awal abad 20 pernah menjadi negara dengan kekuatan kerajaan super besar. Itu wilayah kekuasaan kerajaan Rusia. Yang keempat kerajaan Spanyol. Katanya menguasai wilayah Amerika Selatan, Amerika Tengah dan beberapa negara di Asia. Makanya kerajaan Spanyol ini membuat beberapa negara di Amerika Latin berbahasa Spanyol sampai hari ini. Karena kerajaannya menguasai seluruh wilayah di Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Kerajaan Roma katanya juga dianggap sebagai sebuah kerajaan yang besar. Yang mampu menguasai banyak wilayah sampai di seluruh Eropa. Yang keenam kerajaan Turki Ottoman. Ini kerajaan yang luasnya sampai di Asia dan di Eropa. Ada kerajaan Persia ini yang ketujuh. Ini kerajaan yang besar yang katanya menguasai sekitar 44,48% dari populasi dunia. Namun ini yang saya mau katakan. Tidak ada yang berkuasa seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah penguasa di sorga dan di bumi. Ungkapan di sorga dan di bumi. Saya baca dalam F1 ayat 21. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus bukannya di dunia ini saja. Tetapi di dunia yang akan datang. Dunia yang kekal. Kerajaan-kerajaan tadi tidak menguasai seluruh dunia. Dan tidak menguasai yang disebut dengan dunia yang akan datang. Tidak menguasai kerajaan yang kekal. Mereka tidak memiliki namanya exousia, sebuah kekuasaan yang bersifat supernatural. Makanya penglihatan Stefanus kita lihat dalam Kisah 7 ayat 56. Dia melihat adalah Yesus Kristus. Saya baca kesaksian Ibu Hana Kristanto, ini seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja yang besar di Indonesia. Hamba Tuhan ini sempat meninggal pada tanggal 22 Mei 2012. Dia koma sekitar 4 jam. Ibu Hana Kristanto. Keluarganya panik, tapi ternyata
yang namanya Ibu Hana Kristanto ini, dia menikmati sorga dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini kesaksiannya luar biasa. Boleh lihat di YouTube mungkin ada. Ya, tapi saya baca di sebuah buku. Nah, Ibu Hana Kristanto ini cerita bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan dalam Kristus adalah pasti. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat buat kita semua. Itu artinya benar. Jadi dalam khotbah sebelumnya saya berkata, hanya orang-orang yang percaya nanti yang bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa ada perintah Tuhan Yesus buat kita. Karena para rasul berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Mereka berkata, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kita punya obat untuk cancer, if you had the cure for cancers, mau gak kita diemin aja? Atau haruskah kita sebarkan? Kita harus menyebarkannya, kita harus kasih tahu. Kalau ada ilmuwan yang menemukan vaksin buat corona, ilmuwan itu harus bagi. Kalau enggak dia dianggap jahat. Saudara-saudara, itu berarti apa? Kalau kita meyakini bahwa Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara. Saudara percaya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia telah memberikan tempat buat kita semua. Kalau kita percaya maka amanat agung Tuhan Yesus harus kita laksanakan. Harus kita bagi. Sama seperti orang yang telah menemukan yang namanya virus corona. Nanti vaksinnya, obatnya, dia harus bagi. Demikian juga kita. Kalau kita punya kepastian keselamatan, kita harus bagikan buat orang lain. Amanat agung Tuhan Yesus, kalau saya boleh baca di dalam Matius 8, dijelaskan seperti begini. Di dalam Matius 8 ayat 19. Karena itu pergilah, ini tindakan orang percaya. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu sasaran. Tadi saya katakan pantata etnis, semua etnis. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ukuran pencapaian. Orang suka bilang ukuran keberhasilan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini metode. Pertanyaannya, apa ajaran Tuhan Yesus? Kalau kita baca dalam Matius 8 ayat yang ke-20. Metode pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus adalah apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus pernah tulis buku? Apakah Tuhan Yesus pernah minta murid-muridnya mencatat apa yang diajarkan? Ternyata Robert L. Coleman menjelaskan. Tuhan Yesus itu tidak mengajar melalui bentuk-bentuk hukum, doktrin-doktrin seperti para filosof. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan melalui hidupnya sendiri yang memancarkan pengajarannya. Makanya istilah Kristianoi adalah orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Jadi kekristenan bukan sekedar sebuah hukum ajaran agama. Kekristenan adalah hidup Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Makanya saya menemukan dari 2 model pembelajaran. Yang benar itu model Tuhan Yesus. Bahwa yang belajar yang benar adalah apa? Kehidupan Kristus harus nyata. Apa indikatornya seseorang betul-betul telah menerima pengajaran Kristus. Bukan sekedar sudah hafal doa Bapa Kami. Bukan hafal 10 hukum Taurat. Bukan hafal ayat Alkitab. Bukan sekedar latahnya. Haleluya, glory, haleluya. Bukan. Tetapi apakah hidup Kristus nyata? Karena ketika Kristus mengajar adalah hidupnya. Jadi kalau kita telah menerima pengajaran Kristus, itu hidup Kristus harus nyata. Nah, ketika kita bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus, ini saya selalu meyakini. Boleh kita belajar metode penginjilan, tapi saya selalu meyakini our action speaks louder than words. Yang namanya tindakan kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Ada banyak orang Kristen tidak efektif dalam penginjilan. Tidak efektif untuk memuridkan segala bangsa. Gereja-gereja tidak efektif dalam menyangkut jiwa. Kenapa? Karena gereja belum jadi terang. Belum jadi surat Kristus yang tertulis, yang dibaca oleh setiap orang. Saya senang aja kalau ketemu orang kita langsung nyinyil. Tapi kita bilang harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Karena kita bisa sia-sia dalam penginjilan model seperti itu. Saya lebih senang disebut dengan friendship evangelism. Kita bangun persahabatan. Di kantor orang lihat hidup kita betul-betul jadi terang. Di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, orang percaya sama kita. Di keluarga, kita bisa bawa seluruh keluarga kita percaya Kristus kalau dilihat hidup kita. Karena saya menemukan ada banyak orang yang pernah saya injilin, ngomongnya selalu apa? Pak, saya ketemu ada banyak orang Kristen ngaco juga, mabok juga, teman saya juga teler, pakai obat-obatan. Anak muda mau bawa temannya ke gereja, dia ngomong, gue lihat banyak anak muda Kristen juga ngaco. Nah, berarti apa? Our actions. Ya, kita harus jadi terang, harus jadi garam. Karena itu metode Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana our action? Apakah kita telah menjadi seorang suami atau istri, atau orang tua, atau anak, atau saudara, sahabat, tetangga, karyawan, pengusaha, pimpinan, atau warga gereja, akan warga negara yang melaksanakan amanat perintah Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus melalui hidup kita.
itu menjadi tanda tanya buat kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi bagian dalam hidup kita, saya meyakini hidup kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang, dan orang akan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah apa? Penyertaan Kristus bagi orang percaya. Kalimat terakhir yang Tuhan Yesus katakan adalah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita pelajari dalam Alkitab, tubuh kemuliaan Yesus Kristus itu berbeda setelah Kristus bangkit. Tubuh kemuliaan Kristus itu setelah Kristus bangkit dapat menghilang dan menampakkan diri secara tiba-tiba. Memang berdaging dan bertulang, tetapi bisa menembus yang namanya pintu terkunci. Dapat ke sorga dan tidak terikat dengan gravitasi bumi. Makanya Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau saudara bertanya sama saya, Pak, kayak gimana namanya kedatangan Tuhan? Kayak gimana? Yang saya percaya adalah apa? Kalau Tuhan datang dalam awan kemuliaan, kita semua memiliki tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan ini tidak terikat dengan yang namanya gravitasi bumi. Saudara-saudara, ungkapan Tuhan Yesus segala kuasa itu menunjuk bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tidak ada penguasa seperti Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia bisa maha hadir. Bisa menyertai kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali. Dari Injil-Injil sampai dengan kitab Wahyu kurang lebih 17 kali. Tuhan Yesus menampakkan diri. Kenapa? Karena dari Tuhan yang maha hadir. Tubuh kemuliaannya membuat Yesus bisa menyertai kita. Kalau sekarang di dunia ini ada ribuan, mungkin jutaan gereja. Ada miliaran orang Kristen yang berdoa, Tuhan mari Engkau hadir. Wah, mungkin sudah berpikir dengan logika. Gimana kan? Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Dimensinya gak seperti dimensi manusia. Dia dimensinya dimensi ilahi, dimensi Tuhan. Makanya Tuhan membuktikan penyertaannya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Tuhan hadir ketika namanya Stefanus dirajam batu sampai mati. Tuhan hadir ketika Saulus mengalami aniaya, ketika mengalami kesusahan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 5, orang-orang percaya mengalami yang namanya aniaya. Tapi Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika Rasul Paulus mengalami tekanan, Kisah Rasul 20 ayat 18, dia berkata, aku melihat dia. Tuhan menampakkan diri berdiri sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Tadi saya singgung namanya Domingus Kenjam, lihat gambarnya agak menyeramkan nih. Ya, horor banget. Tetapi Domingus Kenjam yang dikorok lehernya, waduh kesaksiannya luar biasa. Domingus Kenjam mendengar suara yang berkata, jangan takut, aku menyertai engkau, akulah Tuhan Allahmu. Domingus Kenjam mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah video yang sangat baik. Memang sekitar 4-5 menit, tapi tolong jangan diputus. Jangan diputus. Saya tahu kadang-kadang kita punya kuota internet sangat terbatas. Ya, kalau karena satu lain hal kita terbatas kuotanya, saudara nanti pas ada kuota harus nonton lagi. Ini video yang baik sekali. Kadang tanpa kita sadari, Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup kita. Lihat video ini ya, silakan lihat video ini. Tayangan ini sebentar saja. Ya, sekitar 4-5 menit, gak apa-apa ya. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus. Oh, Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but
Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita melihat video ini, Tuhan ada dimanapun kita berada. Di tengah kesusahan kita, di tengah penderitaan kita, di tengah situasi yang seperti ini. Saya yakin Tuhan Yesus hadir bersama kita. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Kita disertai Tuhan sampai kesudahan zaman. Karena kenapa? Dia Tuhan yang kekal. Dia Tuhan yang bangkit, tubuh kemuliaannya memungkinkan dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Pada saat ini, walaupun kita tidak sama-sama dalam gedung gereja, dalam ibadah bersama, Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara. Because God is with us, we need not fear what is ahead of us. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita di masa depan. Tapi kalau Tuhan hadir, don't give up. Don't give up. You can move up because God always with us. Dalam situasi yang seperti ini, percayalah Tuhan hadir tengah-tengah kita. Apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Maka kita menemukan ada dua makna penting yang kita dengar dari firman Tuhan. Yang pertama ada perintah yang Tuhan Yesus berikan supaya segala bangsa jadi murid Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita, yaitu Kristus yang hidup dalam kita. Hidup Kristus yang mancar melalui hidup kita. Kita menjadi surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Dan yang kedua adalah apa? Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang memegang tangan kita. Memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keajaiban. Sampai selama-lamanya selamat. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai saudara. Immanuel. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami syukur karena pada hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami diingatkan bahwa kami punya yang namanya keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat
buat kami semua. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang menyaksikan kasih Tuhan kepada siapapun juga. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Karena Engkau yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Pada ibadah online ini kami diberkati dengan kesaksian Ibu Nindi Ellis. Kami bersyukur Tuhan karena mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Pertolongan Tuhan, kesembuhan masih terjadi. Tuhan Yesus Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan, kesembuhan sehingga Ibu Nindi boleh melewati satu fase kehidupan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kehidupan dari hamba-Mu ini dan juga menyertai kehidupan kami. Tuhan pakai Ibu Nindi supaya melalui kehidupannya ada banyak jiwa yang diberkati. Melalui kehidupannya ada banyak jiwa yang dikuatkan. Melalui hidupnya ada banyak jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk saat ini karena kami bisa beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing di tempat yang berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah doa 10 hari yang akan kami lalui bersama-sama. Akan kami adakan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dan mempersiapkan hati kami. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi orang-orang percaya yang menerima penolong penghibur Parakletos yang dari Tuhan buat setiap kami. Tuhan kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan tolong supaya Indonesia tetap dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami mau lihat dengan iman apapun yang terjadi atas bangsa ini, bahwa shalom yang dari Tuhan itu ada atas Indonesia. Itulah sebabnya Tuhan kami mau berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, dan shalom bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, pasien yang saat ini sedang berjuang. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan perlindungan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus para dokter, para tenaga perawat. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa karena dalam ibadah online ini kami tetap diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan karena kami percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Persembahan EH Peduli, persembahan diakonia, persembahan misi, bahkan kami mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Tuhan kuduskan persembahan kami supaya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, darah Yesus tutup bungkus kami semua. Sehingga apapun yang kami kerjakan kami tahu ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak, belum kami mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama. Kita mengangkat tangan karena kita percaya Tuhan yang telah naik ke sorga menyertai hidup kita, memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online hari Minggu. Dan saudara-saudara ikuti yang namanya doa 10 hari, nanti ada pengumuman khusus. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian mengikuti, dan saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kita tetap dikuatkan karena Rohnya yang kudus akan menjadi penolong, penghibur, Parakletos yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati. Shalom. Come on, sing. You take what the enemy